Teori norma hukum. Adolf Merkel mengatakan bahwa norma hukum pada hakikatnya mempunyai dua sisi, yaitu sisi ke atas dan sisi ke bawah. Sisi ke atas yaitu terhadap norma yang lebih tinggi menunjukkan berlakunya suatu norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi. Sedangkan sisi ke bawah yaitu terhadap norma hukum yang lebih rendah menunjukkan bahwa norma hukum yang lebih tinggi dapat membentuk norma hukum yang lebih rendah. Hans Kelsen membenarkan teori Adolf Merkel dan kemudian mengembangkannya lebih lanjut. Kelsen menyatakan bahwa norma hukum itu bertingkat-tingkat atau berlapis-lapis mulai dari tingkat yang lebih rendah sampai dengan tingkat yang paling tinggi yang disebut dengan Schufenbach des Recht teori. Yaitu norma hukum yang lebih rendah terbentuk dan berlakunya berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi terbentuk dan berlakunya berdasarkan norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada hukum yang tertinggi yang disebut dengan Grundnorm, yang tidak dapat lagi dicarikan dasar terbentuk dan berlakunya. Norma hukum tertinggi ini terbentuk dan berlaku berdasarkan presupos atau kesepakatan seluruh rakyat. Sistem norma hukum menurut Hans Kelsen ada dua macam, yaitu satu nomostatik atau sistem norma statik, yaitu sistem norma yang melihat pada isi norma, di mana suatu norma umum dapat ditarik ke dalam beberapa norma khusus. Kedua, nomodynamics atau sistem norma dinamik, yaitu sistem norma yang melihat pada berlaku dan terbentuknya suatu norma, sehingga norma tersebut berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, di mana norma yang lebih rendah berlaku dan terbentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku dan terbentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi lagi. Begitu seterusnya sampai pada norma tertinggi yang disebut dengan Grundnorm. Hanna Wieski mengakui teori Hans Kelsen yang menyatakan bahwa teori hukum yang lebih rendah terbentuk dan berlaku berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi, dan bahwa norma hukum itu bertingkat-tingkat dan berlapis-lapis. Hanna Wieski mengklasifikasikan norma hukum menjadi 4 kelompok, yaitu satu, stat fundamental norm atau norma fundamental negara, yaitu norma yang memberikan pengarahan pada norma di bawahnya, baru berisi norma hukum primer saja sifatnya. Kedua, Staatsgrundgesetz atau aturan dasar negara, yaitu norma yang mengatur kehidupan kenegaraan yang berisi pokok-pokoknya saja, yang jadi pedoman bagi terbentuknya undang-undang formal. Pada norma ini juga belum ada atau belum timbul sanksi. Ketiga, Formilgesetz atau undang-undang formal, yaitu norma yang merupakan pelaksanaan dari Staatsgrundgesetz, dan dalam norma ini telah ada atau telah timbul sanksi. Yang keempat, Verordnungen atau peraturan pelaksanaan, yaitu norma yang merupakan pelaksanaan dari Formilgesetz berdasarkan pendelegasian dari undang-undang dan peraturan badan otonom, yaitu peraturan yang dibentuk oleh badan-badan negara yang otonom berdasarkan atribusian. Istilah Grundnorm sebagaimana diintrodusir oleh Hans Kelsen kurang disepakati oleh Hanna Wieski, dan menurutnya lebih tepat digunakan istilah stat fundamental norm saja. Dengan istilah stat fundamental norm ini, ia mengemukakan bahwa pengertian Grundnorm pada dasarnya mempunyai kecenderungan tidak dapat berubah. Padahal dalam suatu negara, maka norma dasar mungkin saja dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangannya, atau karena adanya perubahan falsafah negaranya. Maka dari beberapa teori tersebut kita dapat mengetahui kedudukan Pancasila dalam tata urutan atau tata tertib peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Demikian dari saya, APH Monangan Utauruk. Terima kasih.